ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi. Pada hari ini saya tidak melanjutkan materi kajian kita, tetapi saya ingin menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 25 Desember. Karena hampir 10 hari ini saya ditanya tentang mengucapkan selamat Natal dan semisalnya. Tentu Anda sudah membaca berbagai artikel yang sudah dikirim kepada antum, baik apakah itu YouTube atau apalah namanya, bahwa banyak tokoh-tokoh Islam dengan berbagai dalil irasional ya membolehkan mengucapkan selamat Natal. Dalil dan hujah mereka adalah surat 19 ayat 32. Setelah profesor ini menjelaskan tentang kisah kelahiran Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam, ya, kemudian sampai pada ayat surat yang sama ayat 33, ya, kemudian wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma yub'atsu hayya. Ya, semoga Allah memberkahiku, semoga Allah ya memberiku keselamatan pada hari ketika aku dilahirkan, hari ketika aku diwafatkan, dan hari ketika aku dibangkitkan. Ini menjadi hujah bagi orang itu atau fulan itu atau tokoh itu untuk melegitimasi bahwa ini dalil tentang bolehnya ucapan selamat Natal. Jadi pertanyaan, begitukah demikian? Baik, kalau profesor ini jujur, semestinya dia tidak mengatakan hal itu. Satu, coba Anda lihat ya surat Maryam, surat 19 mulai dari ayat 16 tadi, ya, mulai dari ayat 16. Di sana Allah mengisahkan tentang awal khabar, bagaimana malaikat mengkhabarkan kepadanya Maryam bahwa dia akan mempunyai seorang putra. Maka Maryam pun tertegun, heran, ya, secara logika tidak masuk akal, karena Allah menyebutkan di surat 76 ayat 2 itu inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami ciptakan manusia itu dari 2 air mani, kata Allah. Maka tentu itu sudah jadi sunnah Allah, sudah menjadi hukum alam. Tentu Maryam yang mengerti bahwa tidak mungkin seorang wanita hamil tanpa spermatozoa, tanpa spermatozoid yang disumbangkan oleh laki-laki. Maka dia berkata, ya, pada ayat 20-nya, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar. Ya, bagaimana mungkin aku punya anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang manusia pun, oleh seorang laki-laki. Ya, masa di sini tentu sentuhan, bukan sentuhan biasa, tapi sentuhan sensasional yang melahirkan, yang mengakibatkan kehamilan.
Maka ya kata massa di sini adalah sentuhan yang mendatangkan kehamilan. Ngerti maksudnya? Nah, tidak usah dijelaskan, udah tua kan. Bahkan Anda sudah mencobanya bukan? Nah, ya, maka tidak mungkin secara kauniyah itu tidak mungkin. Ya, tetapi Allah mengatakan bahwa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkata, Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Hal ini pun dikisahkan Allah di surat 3 Ali Imran ayat 42, 43, 44, 45 dan seterusnya. Kemudian di sana menjelaskan bagaimana Maryam itu ketika mengandung menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat Bani Israel karena Isa dan ibunya adalah salah satu dari keturunan Bani Israel, ya, karena dia keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, ya, sebagaimana Isa berkata kepada kaumnya di surat 61 ayat 6, ya, wa taqala Isa bin Maryam ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum, ya, karena ibunya Maryam, ayahnya Maryam adalah Imran, tapi bukan Imran bapaknya Musa, beda ya. Jadi ayah dari Maryam itu namanya Imran, ya. Maka Allah kisahkan di surat 3 Ali Imran ayat 35, ya, wa idza qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara, ya, yang mengisahkan tentang bagaimana ibunya Maryam, yaitu istrinya Imran. Berarti bapaknya Maryam bernama Imran. Berarti Isa kakeknya bernama siapa? Jangan bilang kakek dari ibunya, karena ada bapaknya, bagaimana kakek bapaknya? Jadi kalau kita katakan Isa kakeknya adalah Imran, berarti ya udah, tidak ada kakek dari ayahnya, jadi nggak usah kasih keterangan. Kakeknya Maryam, kakeknya Isa dari ibunya, pertanyaan emang ada kakek dari bapaknya? Jelas ya? Dan Imran adalah dari Bani Israel. Ada lihat surat yang sama ayat 34 ayat sebelumnya menjelaskan tentang bagian keluarga keturunan Nuh, Adam, Nuh, Ibrahim dan Musa. Seterusnya. Kemudian itu menjelaskan. Jadi coba lihat persis kelahiran Isa di dalam Quran dengan kelahiran Isa dalam Kristen itu udah berbeda. Kedua, status Isa di dalam Islam dengan status Isa di dalam Kristen kan berbeda juga. Paham? Di ayat tadi mengatakan bahwa Isa ketika dilahirkan, ya, dan ibunya sangat merasakan sakit, maka Allah mengutus kepadanya seorang malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki, lalu menyuruh agar dia menggoyang pohon kurma. Dan Anda tahu, pohon kurma itu hanya berbuah di musim panas, tidak mungkin di musim salju. Sementara dalam versi Kristen, Isa itu lahir Desember, bukan? Ini adalah dari sisi tanggal saja, ini adalah tidak valid. Bagaimana Anda mengucapkan kelahiran pada orang yang tidak jelas tanggalannya? Nah, berarti Anda membenarkan kedustaan orang-orang Nasrani, bukan? Pertama, ketika Anda mengucapkan selamat lahir Isa pada Desember, berarti Anda membenarkan pernyataan orang Kristen dan Anda mendustakan Quran. Paham tidak? Karena Quran mengatakan Isa lahir di musim panas. Bahkan di dalam Matius dan Kejadian dikatakan Isa lahir yang kemudian dibungkus oleh kain fanil dan ibunya meletakkannya di palu. Pada saat itu gembala-gembala mengembalakan di saat musim bintang kan? Nah, kalau musim bintang muncul itu kan tidak mungkin di musim salju. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal, berarti artinya Anda membenarkan kelahiran Isa pada Januari dan Anda menyalahi Quran. Paham tidak? Berarti Anda mendustakan, kan nggak mungkin dua-duanya benar kan? Kalau nggak Quran benar, apa yang Bible yang benar nggak? Kalau Anda benarkan Quran, maka Anda mesti mendustakan Bible. Paham? Kalau Anda membenarkan Bible, berarti Anda mendustakan Quran. Satu. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal dan Anda sepakat dengan mereka di bulan Desember, berarti Anda telah mendustakan Quran. Bahwa Isa tidak dilahir di musim panas, tetapi lahir di musim dingin. Dan mana ada dulu Eropa di Arab sana ada musim salju? Jelas itu satu. Yang kedua,
Ya. Isa lahir di sini sebagai hamba Allah atau sebagai anak Tuhan? Sebagai hamba Allah. Di surat yang sama ayat 30-31 tadi. Inni Abdullah wa atanil kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani fis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dia berkata, aku adalah hambanya. Ini Abdullah wa atanil kitab, aku diberi kitab. Wa ja'alani nabiyya, aku dijadikannya nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, aku diberkahi Allah di mana saja aku berada. Wa awsani fis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkan kepadaku kewajiban salat dan zakat semasa sepanjang hidup saya. Jadi ini sosok Isa ya. Paham tidak? Apa yang diyakini orang Nasrani? Isa adalah anak Allah. Isa adalah anak Allah. Lihat surat 9 ayat 30-31. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Paham? Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Isa anak Allah. Anda bayangkan, Isa menurut Quran di surah 19 dengan Isa yang dirayakan Natalnya sama tidak? Sama tidak? Tidak sama. Di sini adalah hambanya, di sana anak Tuhan, bahkan Tuhan. Beda nggak? Beda loh. Paham tidak? Saya tanya, coba tanya sama orang Nasrani dari timur sampai barat. Yesus itu siapa? Jawabannya apa? Kok diam aja sih lo? Dia jawab anak Tuhan dong. Maka ketika Anda mengatakan, tadi Anda telah menyalahkan Quran, Anda benarkan dia karena dari tanggal kelahirannya. Paham? Yang kedua berarti Anda mengiyakan selamat kelahiran pada anak Tuhan, bukan? Paham tidak? Sebab Isa yang Anda ucapkan selamat kepadanya bukan Isa versi surat Maryam, bukan? Paham? Jadi menjadikan Al-Quran surat Maryam sebagai alasan mengucapkan selamat Natal, ini kan sebuah kekonyolan. Karena yang dimaksudkan Allah dalam Quran sangat beda jauh sekali dengan yang dijelaskan oleh Bible-nya. Maka kelahiran Isa yang ada di Quran sebagai hamba Allah, sebagai nabi, sebagai rasul, yang diberi kitab, yang diperhatikan sholat, bukan kepadanya hamba berdoa. Sementara di sana mereka menjadikannya dia anak Tuhan, bahkan Tuhan, bahkan ibunya Tuhan. Dan perkara yang paling besar hari kiamat yang akan Allah perhadapkan kepada Isa adalah apa? Tentang keyakinan orang Nasrani tentang ketuhanannya. Lihat surat 5 ayat 116, 117 dan 118. Perkara yang sangat besar yang nanti memberatkan Isa pada hari kiamat ketika Allah bangkitkan dia dan Allah kumpulkan di mahsyar. Allah bertanya kepadanya, wahai Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada orang Nasrani, engkau dan ibumu kalian berdua Tuhan? Coba lihat. Isa mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Isa tidak pernah mengatakan dirinya adalah anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Dan Isa berlepas diri dari ucapan orang Kristen. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal, suka atau tidak, berarti Natal yang Anda ucapkan kepadanya adalah Tuhan siapa? Isa dalam kapasitas, Isa dalam figur sebagai hamba Allah atau sebagai anak-anak Tuhan tadi? Ingat, Anda ucapkan selamat Natal. Paham? Dan kita tahu Natal adalah keyakinan Isa dan ibunya adalah Tuhan. Paham? Maka Anda mengucapkan selamat Natal, maknanya selamat merayakan kelahiran anak Tuhan. Paham? Atau selamat merayakan kelahiran Tuhan. Karena sebagian orang Nasrani mengatakan Isa pun Tuhan. Allah kecam mereka di dalam Quran surah 5 ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum
Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu Isa atau Isa itu Tuhan. Padahal Isa berkata kepada Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Siapa yang mempersekutukan Allah denganku, maka Allah mengharamkan surga baginya. Jadi kalau ada kata-kata telah berpulang ke rumah Bapak di surga dengan damai, padahal Bapak sendiri tidak pernah membuka pintunya, bagaimana bisa masuk ke rumah Bapak? Dan yang mengatakan rumah Bapak tertutup itu anaknya Bapak. Betul? Jadi yang valid kan anak Bapak yang komentar ini kan? Nah, paham tidak? Jadi mengatakan Isa adalah Tuhan dosa besar kesyirikan. Dan Isa berlepas diri dari itu. Paham? Jadi, coba lihat. Hampir-hampir langit itu runtuh karena orang mengatakan Tuhan punya anak. Sementara kita diajarkan untuk mengatakan Allah itu satu. Paham tidak? Jadi saya ulangi, Isa yang ada di surat 19 itu berbeda dengan Isa yang sosok Isa yang dibicarakan satu orang, tapi keyakinan terhadap satu individu itu berbeda, bukan? Lain halnya kalau Anda bertemu dengan Isa, lalu Anda katakan selamat ulang tahun ya Isa, kan lain persoalan, bukan? Paham tidak? Kalau Anda kata Anda bertemu dengan Isa, lalu Anda bilang, hai Isa, happy birthday umpamanya, ya lain persoalan. Anda mengucapkan kepada Isa kapasitasnya sebagai hamba. Tetapi yang Anda ucapkan selamat kepada orang yang meyakini Isa anak Tuhan atau Tuhan. Paham? Esensinya sama nggak sih? Dengan Anda katakan kepada Isa selamat ulang tahun, dan Anda katakan kepada orang Kristen selamat merayakan ulang tahun anak Tuhan. Sama tidak esensinya? Sama tidak hakikatnya? Tidak sama hakikatnya. Jadi menjadikan surat 19 sebagai pembenaran ucapan selamat ini kekonyolan. Ini adalah kekacauan dan ini adalah upaya pengerusakan akidah yang masif. Kemudian surat 33 itu bukan ucapan selamat dari Allah. Itu doanya Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Assalamu alayya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadaku di waktu aku dilahirkan, ketika aku dimatikan. Itu nadanya doa, bukan ucapan selamat. Faham? Dan yang mengucapkan adalah Isa. Isa berdoa kepada Allah. Isa berharap kepada Allah agar kelahirannya, kematiannya dan kebangkitannya itu adalah apa? Selalu dalam naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia tidak bertanggung jawab atas fitnah yang dituduhkan kepadanya. Paham maksudnya? Sekali lagi, surah 19 ayat 33 bukan ucapan selamat dari Tuhan, Allah atau siapapun. Paham? Tetapi itu bentuk doa harapan Isa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau menjadikan ini sebagai ucapan selamat adalah konyol juga. Paham? Kecuali Allah mengatakan assalamu alaika ya yauma wulidta, salam sejahtera atasmu Isa ketika engkau dilahirkan. Berarti Allah yang ucapin. Paham? Ini bukan ucapan Allah kepada Isa, tetapi Isa lah yang mendoakan dirinya sendiri. Jadi ini bukan ucapan selamat. Paham? Coba Anda baca artinya tadi. Itu bagian tidak terpisahkan dari ayat sebelumnya, bukan? Penjelasan Isa kepada kaum Bani Israel tentang siapa dia sesungguhnya. Di sini menyatakan Isa mengharapkan keselamatan dari Allah. Jadi kalau Anda mengharapkan keselamatan dari saya, konyol loh. Karena sumber keselamatan adalah Allah. Saya hamba. Saya sama seperti kalian. Tidak akan selamat kecuali keselamatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, ini bukan ucapan, tetapi ini adalah harapan. Ucapan selamat dengan harapan sama atau tidak? Tidak sama. Wassalamu alayya. Semoga Allah menyelamatkanku hari aku dilahirkan. Dan Allah menyelamatkannya.
pada hari aku diwafatkan, Allah angkat ke langit ketika dia disalib. Makanya Allah katakan di surat 4 ayat 105, 158, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalah. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi kami menyerupakan seseorang yang mirip dengannya. Dan Allah katakan di ayat berikutnya, barafallahu ilaihi, dan Allah mengangkatnya di sisinya. Ya? Dan nanti hari kiamat Allah akan datangkan Isa sebagai salah satu tanda kiamat. Ya, ayat 159 Junto surat 43 ayat 65 66. Paham? Paham tidak? Jadi sekali lagi menjadikan ayat ini sebagai ucapan selamat tidak memiliki dasar argumen ilmiah dan syariah. Secara ilmiah tidak diterima, apalagi secara syariah tidak dapat diterima argumen itu. Paham? Paham tidak? Itu pertama. Kedua, ketiga. Yang keempat, Natal itu urusan agama bukan? Lakum dinukum waliyin kan memberi batasan. Bahwa kita bermuamalah dalam perkara-perkara dunia dan kita tidak boleh bermuamalah campur baur dalam urusan agama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Kemudian Allah ketika pada ayat 1 sampai 5 Allah hanya membatasi toleransi kita pada perkara ibadah. Bukan itu saja, tetapi Allah mengatakan dalam seluruh perkara agama pun tidak boleh ada campur baur. Karena inti dari agama adalah ibadah. Paham? Maka ayat 1, hei orang kafir, untuk menunjukkan identitas. Bahwa Allah jadikan semua makhluk, ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang beriman, ada yang kafir. Lalu, katakan kepada orang kafir, saya tidak akan beribadah kepada apa yang kau ibadahi. Paham ya? Makanya orang Kristen tidak boleh atau orang non-muslim suruh datang Jumatan, nggak diterima Jumatnya. Karena syaratnya dia mengimani Allah yang diibadahi. Paham? Jadi kalau dia datang beribadah kepada Allah dengan ibadah Islam saja, tapi tidak beriman kepada Allah, tidak diterima amalnya. Itu ilegal. Seseorang datang beribadah dengan cara ibadah orang kafir, berbuat syirik tidak? Berbuat syirik kepada Allah. Kalau dia mengucapkan selamat kepada peribadatan di mana ibadah itu mempersekutukan Allah, boleh tidak? Kira-kira orang maling kamu bilang, selamat maling ya. Nah, ditanya nggak apa-apa kan, yang penting saya nggak maling, nggak begitu kan? Nah, di satu artikel di apa itu di Republika ada salah satu orang mengatakan, ucapkan selamat aja, selama kamu meyakini bahwa Isa itu adalah hamba Allah, nggak masalah. Artinya Anda boleh mengucapkan selamat kepada orang jago minum khamar selama Anda tidak menghalalkan khamar, boleh kan? Orang minum khamar dosanya dengan mengatakan Tuhan punya anak, mana besar dosanya? Mana yang merusak agama? Minum khamar atau mengatakan Tuhan punya anak? Mana yang paling fatal dalam agama? Jago lo ya, gue salut sama lo. Kenapa? Semalam bisa menghamili 5 perempuan. Kan boleh dong kita mabuk. Kenapa? Selama kita tidak menghalalkan zina, boleh nggak ini? Mengagumi orang berbuat maksiat, boleh nggak? Lalu ucapkan gue salut sama Allah, boleh nggak? Nggak boleh. Alasannya apa? Nggak apa-apa. Selama saya tidak meyakini ya zina itu halal, bukan? Sama nggak modelnya? Selama saya ucapkan selamat Natal, selama saya meyakini Isa anak Tuhan, bukan anak Tuhan, nggak masalah. Ya, tadi orang berzina satu malam dia bisa handle 5 perempuan. Gue salut sama lo, lu jago lo. Gitu. Kan memuji dia bukan? Tapi saya tidak meyakini bahwa zina itu halal. Nggak masalah dong. Menurut antum boleh nggak memuji orang bermaksiat? Boleh nggak? Cepat jawab. Tentu tidak boleh. Maksiat yang berzina dengan maksiat yang berbuat syirik kepada Allah, mana paling besar? Jelas ya? Allah katakan di dalam surat 5 ayat 75 apa? Ayat 73 dulu ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu salah satu dari 3 Tuhan, Trinitas. Jelas? Kemudian tokoh-tokoh itu mengatakan
Keyakinan itu kan diciptakan Tuhan. Jelas? Itu penjelasannya kenapa boleh. Kan agama-agama itu juga diciptakan Tuhan. Makan babi aja, babi diciptakan Tuhan bukan? Coba lihat, ulama saja sinting loh, bayangin aja. Alasannya apa? Agama-agama itu kan Allah yang ciptakan gitu loh. Yang jadi pertanyaan, sejak kapan Allah ciptakan Kristen? Allah menjadikan manusia itu kan beragam dengan keyakinannya. Oke, Allah juga menciptakan makanan dengan beragam modelnya bukan? Tapi ada yang Allah haramkan, ada yang Allah halalkan. Gak apa-apa, karena itu Allah ciptakan, boleh dimakan gak? Mulai besok makan babi. Kenapa? Itu kan ciptaan Allah juga beragam. Ini jawaban ilmiah gak Pak? Alasan apa? Kan orang dengan beragam agama itu ciptaan Allah juga. Kalau begitu besok aja kami sama orang Yahudi gak apa-apa kan? Kami sama orang musyrik gak apa-apa. Kenapa? Kan dia agamanya musuh, dia kan dijadikan Tuhan. Gak ada salahnya kami kan? Tetapi Allah mengharapkan menikah dengan orang kafir bukan? Betul? Kalau memang alasannya bahwa ini kan manusia dengan berbagai agama Allah ciptakan, kita jawab, oh kalau kita boleh makan babi dong. Kenapa? Kan Allah sudah dong. Kalau begitu kita boleh kawin dengan orang non muslim dong. Paham? Jadi surat 221, surat 60 ayat 10 nggak berlaku deh. Kenapa? Dia kan beragama itu kan Tuhan ciptakan juga. Itu namanya ilmiah tapi sangat tidak ilmiah bukan? Jadi mengambil contoh yang tidak memiliki. Satu ngambil contoh dari luar nggak nyambung, providernya beda. Dia tidak seperti XL nyambung terus. Ternyata itu lalit. Jelas tidak? Yang kedua, mengambil pakai logika. Logikanya apa? Manusia dengan beragam keyakinan itu adalah ciptaan Allah. Oke. Babi ciptaan Allah bukan? Monyet ciptaan Allah bukan? Boleh nggak kawin sama monyet? Orang kafir, orang non-muslim ciptaan Allah. Boleh nggak menikah dengan orang kafir? Nggak boleh. Menikah aja nggak boleh kan? Bahwa beralasan dengan itu diciptakan Allah, lalu menghalalkan sesuatu yang tidak memiliki dasar adalah konyol. Jelas? Kemudian coba lihat. Coba tanya sama orang Kristen. Itu kenapa orang Kristen tidak pernah mengucapkan selamat Idul Adha? Tahu kenapa? Orang Kristen meyakini yang dikorbanin itu anak tunggalnya Ibrahim, yaitu Ishak, bukan Ismail. Dalam kitab-kitab mereka 2 ayat disebutkan, ya. Maka ketika Tuhan memerintahkan Abraham, maka untuk disembelih, maka yang disembelih adalah anak tunggalnya Ishak. Sementara bukan Ismail. Ismail dalam Bible apa? Seorang anak yang liar bagaikan keledai. Itulah firman Tuhan kepada Hajar. Kenapa? Ini kan buatannya orang Yahudi. Orang Yahudi paling gak suka dengan Ismail kan? Karena Ismail adalah nenek moyangnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana mereka menjelekkan keturunan siapa? Nah, maka orang-orang Nasrani mana mau mengucapkan selamat Idul Adha? Sebab kalau dia mengucapkan selamat Idul Adha, berarti dia meyakini yang dikorbankan oleh Ibrahim adalah siapa? Ismail. Artinya membatalkan dong akidah dia. Tapi dia nggak mau kan? Sama dengan Anda bukan? Sama dengan Anda mengucapkan selamat Natal, berarti Anda membohongi Quran kan? Berarti Anda membenarkan apa yang diyakini oleh orang Nasrani. Jelas hal ini tidak dapat dibenarkan oleh syariat dan argumen-argumen tadi tidak memiliki. Kemudian terakhir apa? Ayat ini sudah ada jauh sebelumnya. Pernahkah Nabi mengucapkan selamat Natal dengan dalil ayat tadi? Bukankah di zaman Nabi sudah ada ahlul kitab? Pernahkah ahli tafsir Islam yang sangat kapabel di zaman-zaman dahulu pernah mengartikan kata Isa, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, itu sebagai ucapan selamat Natal? Tidak ada satu ahli tafsir pun yang akalnya waras dan memahami Quran dan Sunnah mengartikan bahwa itu adalah dalil tentang pengucapannya. Bahkan dalam hadis Muslim, apa kata Nabi? La tabda, jangan engkau mendahului memberi salam kepada orang ahlul kitab.
jangan engkau mendahului memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Assalamualaikum atau semisal dengan itu. Coba Anda baca penjelasan para ulama tentang hadis ini. Kata Imam Nawawi, hadis ini larangan mutlak untuk memberi salam kepada orang kafir lebih dahulu. Ya, termasuk memulai pun tidak boleh kecuali memang dibutuhkan, seperti selamat sore, selamat malam dan sebagainya. Kalau dibutuhkan, kalau butuh nggak usah. Kalau memberi salam yang tidak ada kaitan dengan agama saja tidak boleh mendahului, apalagi memberi selamat dalam kaitan dengan ibadah. Tentu lebih tidak boleh, bukan? Dan dalam hadis Muslim bab salam, kata Nabi apa? Jangan kalian mendahului memberi salam kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian kalau mereka memberi salam, maka cukup kalian menjawab wa'alaikum. Wa'alaikum saja. Paham? Pertanyaan saya, kalau hal-hal biasa tidak kaitan dengan ibadah saja tidak boleh memulai, apalagi yang berkaitan dengan ibadah, tentu lebih tidak boleh lagi, kan? Alasan lain, kan mereka juga ngucapin selamat hari raya. Jawabannya, yang dia lakukan kan adat istiadat, tidak ada kaitan dengan agama gitu loh. Lagian agama di sini sesama orang Islam aja tidak ada kewajiban mengucapkan selamat, kan? Betul ya? Jelas? Jadi kalau dia mengucapkan, itu bukan alasan untuk kita mengucapkannya dong. Paham? Kalau dia mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, kita pakai logika Islam. Kalau dia ucapkan ke kita, nggak salah dong, kita benar kan? Itu kalau ekstrim bukan? Anda yakin nggak agama Anda benar? Kalau dia ucapkan selamat, wajar atau salah? Sekarang Anda nggak yakin, tadi keyakinannya benar atau salah? Anda ucapkan kepada yang salah, benar entah betul? Pakai logika Islami bukan? Anda yakin, kalau dia ucapkan selamat pada kita, saya katakan, Anda yakin benar nggak? Anda yakin Anda berada di kebenaran atau kebatilan? Cepat jawab. Anda berada di kebenaran. Kalau orang mengucapkan selamat atas kebenaran, wajar atau tidak wajar? Wajar. Kedua, yang tadi batil atau benar? Batil. Mengucapkan selamat pada batil, wajar atau kurang ajar? Suatu pintar. Kalau kita pakai logika Islami bukan? Kalau orang berbuat baik, kita ucapkan selamat wajar. Masa orang berzina, gue salut sama lo kan? Gak etis kan? Kalau orang habis melahirkan secara sah dan meyakinkan, selamat ya dikaruniai anak, wajar nggak? Tapi kalau orang berzina, jago lo, gitu kan? Lo bisa hamil itu berkuat, punya anak 3 lagi gitu, boleh nggak itu? Sangat tidak wajar, bukan? Jadi kalau kita benar dan orang mengucapkan wajar, walaupun kita nggak minta, tapi itu bukan alasan lalu kita membalas kepada sesuatu tidak wajar, bukan? Betul? Sekali lagi, orang mengucapkan sesuatu kepada kamu dan itu wajar, itu pantas, oke? Tetapi kemudian kamu membalas dengan alasan dia berbuat baik, kalau kamu membalas kepada tempat yang tidak wajar, wajar tidak? Udah ngerti nggak sih? Betul ngerti ini? Nanti saya kira BB lebih banyak ya. Oke? Jelas. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah tidak ada indikasi bahwa itu ucapan selamat. Paham? Pertama, dari sisi waktu sudah menyelisih Quran. Mengucapkan selamat Natal berarti Anda membenarkan Isa lahir di bulan Desember, di musim bukan Quran, bukan? Betul? Sementara Al-Quran menjelaskan dia lahir di musim apa? Berarti ada 2 kemungkinan. Nggak mungkin dua-duanya benar, ada satu yang benar loh kalau terjadi kontradiksi. Menurut Anton, Quran benar atau di sana yang benar? Jadi kalau Anda ucapkan selamat Natal, berarti Anda membenarkan Isa lahir tanggal 25 Desember, bukan? Sadar atau tidak, berarti Anda mengingkari Quran, bukan? Paham? Nggak apa-apa, Quran nggak benar, memang dia lahir bulan Desember, kok apa salahnya gue ngucapin gitu kan? Berarti Anda sudah menyalahi Quran. Anda mengatakan Quran nggak benar, yang benar adalah lahir Desember, gitu kan? Yang kedua, tadi Isa dan ibunya dalam Quran sebagai hamba, sebagai rasul, diberi kitab,
dibebani syariat. Sementara di sana diyakini apa? Dua Tuhan bahkan, ibunya dan dia adalah Tuhan. Tadi surat berapa? 5 ayat 116. Dan itu pertanyaan yang paling berat yang tidak pernah dialami oleh seorang nabi pun hari kiamat kecuali Nabi Isa. Ya, kalau Nuh persoalannya anak, Ibrahim persoalannya berbohong tentang patung-patung, ya. Nabi Musa punya kesalahan yang pernah dia lakukan membunuh orang Kipti, ya. Kata Nabi Isa apa? Gue lebih berat dosanya. Kenapa? Gue diduakan sama Allah. Mana nama gue dibawa-bawa lagi. Kira-kira kalau dibawa ke pengadilan mana yang paling berat tuntutan jaksanya itu. Maka Isa harus menghadirkan bukti-bukti di pengadilan, bukan? Betul? Isa disidang oleh Allah gara-gara dia dipertuhankan tanpa sepengetahuan dia. Lalu kalau ente ucapkan dengan sadar gimana coba? Cepat jawab. Kalau Isa tidak tahu menahu tentang penuhanan dirinya saja, diminta tanggung jawab, di mana Anda yang selamat ngucapin selamat? Berani tanggung jawab nggak? Isa saja nggak berani, masa lu nekat sih lo? Kan itu masalahnya, bukan? Paham anak-anak? Maka ini bara'u minkum. Kita katakan saja seperti apa dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam wassalam. Coba lihat Allah menyuruh kita siapa? Beragama yang baik itu agama Ibrahim, bukan? Mana dalilnya? Cepat jawab. Waktu saya cuma 10 menit lagi loh. Surat 4 ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Tadi sebaik-baik agama itu agama Ibrahim, ya. Tahu tidak? Dan apa kata Allah? Kita wajib mengikuti agama siapa? Agama Ibrahim, menjadikan Ibrahim itu teladan, ya. Di surat 16 ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian saya wahyukan kepada engkau Muhammad, ikutilah cara beragama Ibrahim. Jadi kita mengikuti cara beragama Ibrahim. Jelas, ya? Allah perintahkan kita secara umum umat Muhammad di surat 3 Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah oleh kalian semua cara beragama Ibrahim. 3 ayat Allah bilang agama Ibrahim, bukan? Kemudian Allah bilang, kujadikan Ibrahim bagi kalian. Untuk apa? Menyatakan berlepas diri terhadap orang berbuat kekafiran dan kesyirikan. Surah 60 ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idza qalu liqaumihim inna buraa'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah wa kafarna bikum wa bada'a bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a abada hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh Allah telah menjadikan contoh yang baik bagi kalian Ibrahim. Kalau Allah jadikan contoh, berarti direkomendir, bukan? Kalau toh Isa mengucapkan selamat tidak direkomendasikan Allah, kan tidak boleh dong jadi syariat kita. Dulu umat-umat dulu juga punya cara ibadah sendiri. Kita ibadah menurut mereka enggak. Karena syariat umat terdahulu tidak menjadi syariat kita, kecuali disyariatkan oleh Allah seperti haji. Itu syariat umat terdahulu, bukan? Tapi karena Allah syariatkan menjadi syariat kita. Kalau toh andai kata Isa mengucapkan selamat kelahirannya pun, itu nggak menjadi syariat kita kecuali direkomendasikan menjadi syariat kita. Bukankah mana syariat umat terdahulu yang hari ini tidak menjadi syariat kita, bukan? Kecuali direkomendasikan oleh Allah, oleh Rasulnya. Paham? Apalagi tidak direkomendasikan, maka tentu tidak. Apalagi tadi bukan ucapan selamat dari Allah atau siapapun, tetapi itulah doa dan harapan Nabi Allah Isa, bukan ucapan selamat. Paham? Maka tentu tidak layak. Maka kita kembali, Ibrahim jadi kata lain apa? Coba lihat sikap Ibrahim apa? Idza qala liqaumihim, ketika dia berkata kepada kaumnya, inna bura'a minkum, saya berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'budun, dan yang kalian sembah selain Allah. Natal itu menyembah Allah atau menyembah siapa? Cepat jawab.
Masa diam aja emang lapar? Saya udah capek ngomong lagi, nggak ada tanggapan gimana sih? Jelas ya? Kita berlepas diri dari sesembahan selain Allah, dari pelakunya dan juga sesembahannya. Allah jadikan dia uswah hasanah bukan? Untuk kita bukan? Kalau Allah jadikan dia uswah hasanah, perlu diteladani atau ditolak? Wajib diteladani. Karena Allah perintahkan mengikuti cara agamanya, dan Allah katakan ku jadikan dia uswah bagi kalian. Salah satu yang kita contohnya apa? Sikapnya kepada orang kafir. Dia bara, dia menyatakan berlepas diri kepada orang-orang kafir. Apa kata dia? Wa kafarna inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Saya dan orang mengikuti saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian dan apa-apa yang kalian sembah. Tidak boleh kan? Wala di sini ucapan selamat berarti Anda wala enggak? Anda wala kepadanya. Jelas? Wa kafarna bikum, dan kami mengingkari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Apa kata Allah? Kata Ibrahim, wa kafarna bikum, kami menyatakan mengingkari. Kafir lawannya mukmin bukan? Kalau Anda beriman kepada Yesus, Anda ucapkan selamat. Kalau Anda kafir kepada Yesus sebagai Tuhan, Anda harus berlepas diri. Anda beriman kepada Yesus atau kafir kepada Yesus? Kafir. Ada kafir positif, ada kafir negatif. Kalau Anda kafir kepada Allah, neraka. Anda kafir kepada selain Allah adalah apa? Adalah tauhid. Karena Allah sebutkan di surah 2 Al-Baqarah ayat 256. Apa kata Allah? Hafal nggak ayatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Siapa yang mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah dan dia beriman kepada Allah, wajib tidak? Maka dia berpegang teguh di atas tali yang kokoh. Maka Ibrahim mengatakan apa? Wa kafarna bikum. Saya ingkari apa yang kalian sembah. Wa bada'a bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a abada hatta tu'minu billahi wahdah. Ya. Dan mulai hari ini ada permusuhan abadi. Maksudnya akidah namanya loh, bukan permusuhan personal ya. Kan kita nggak boleh memusuhi personal ya. Maksudnya permusuhan akidah ya. Yang satu Tuhannya 3, satu Tuhannya 1. Musuhan nggak ini? Kan sadar atau tidak ada permusuhan nggak? Coba kalau laki bilang bini punya pandangan ini, Anda punya pandangan ini, bersih tegang nggak? Kalau pendapat Anda meyakini Anda benar, bini tidak ikut, Anda musuhi bini di hatimu tidak? Itu fitrah, bukan musuhan dalam arti kekerasan, jangan diartikan begitu. Paham? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Jadi kalau ada orang mengatakan, kok tega amat sih lo, masa cuma ngucapin selamat Natal aja nggak boleh? Itu kan cuma kata-kata doang. Kita jawab, kamu mau nggak ucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Dia bilang gak mau, itu kan cuma kata-kata doang. Boleh dia mau nggak gitu? Ya, ya, atau raditu billahi rabba wa bil islami dina, mau nggak? Enggak. Kan apa-apa, kan cuma kata-kata doang kan? Ingat, jangan pernah meremehkan sebuah ucapan. Ada orang mengatakan kau ucapan saja, ya nggak bisa. Coba lihat surat 50 ayat 19 loh. Ayat 18 apa kata Allah? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang kau lontarkan melainkan pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda mengatakan itu kan hanyalah sekedar kata-kata, makan tuh kata-kata. Oke? Gak usah nanya-nanya, waktu udah habis. Jelas bukan? Jelas ya? Oke? Nah, nanti BB-nya saya kirim besok pagi ya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.